keyakinan kelas ya. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan membuat dulu peraturan kelas yang kalian inginkan di kelas ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, peraturan kelas ya. Peraturan kelas 6 Colin ya. Oke, boleh. Yang pertama apa yang kalian inginkan? Apa? Tidak melakukan ya, Fania, apa Fania? Tidak peduli. Ada lagi yang lain? Harus peduli sesama teman. Oke, harus peduli sama teman ya. Harus peduli sesama teman. Artinya apa? Artinya boleh nggak? Misalnya nih harus peduli sama teman. Artinya kalau misalnya ada temannya yang lagi kesulitan, apa yang kalian lakukan? Nah, seperti itu, bukan ditertawakan. Paham tidak? Oke, benar ya. Peduli sama teman juga Gibran aku. Misalnya ada teman yang mau pinjam tim F atau minta tim F, kira-kira apa yang kalian lakukan? Dia memberikannya. Ada teman yang tidak paham pembelajaran, apa yang kalian lakukan? Dia membantunya, bukan diketawain ya. Ada yang ketawain ya. Oke, yang kedua apa? Jangan peduli. Ayo, rasis dah. Piket harus dijalankan. Piket harus dijalankan. Sepakat tidak? Tidak rasis. Tunggu. Piket harus dijalankan. Sepakat atau tidak? Oke, dijalankan dari awal jam 7 ya, sampai pulang sekolah. Jadi kalau jam istirahat kalian ngapain? Yang piket, tugas di piket ngapain? Ya, melihat apakah kelas kita ini ada sampahnya. Tuh, seperti ini ya. Apakah sepatu kita rapi? Rasanya rapi atau tidak? Nah, jadi itu adalah tugas dari piket. Harus peduli. Yang piket harus saling mengingatkan. Ya, ada lagi apa? Tidak peduli. Tidak membuli. Oke, bisa ganti kata tidak itu. Oke, tidak mengejek ya. Oke, tidak membuli itu tidak mengejek. Tidak melakukan perundungan ya. Tidak membuli lah ya. Ayo. Kalau bahasa positif apa? Tidak membuli. Tidak mengingatkan. Saling apa? Saling mengejek. Saling menghormati ya. Artinya tidak peduli itu. Oke, jadi nggak body shaming. Mentang-mentang temannya ada yang gemuk apa? Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang
Oke ya Lukman. Oke, menghargai pendapat guru dan bapak. Sepakat? Sepakat apa? Oke, menghargai pendapat guru dan ada lagi? Ya, tadi. Oke, memiliki adab terhadap guru. Terhadap guru. Ada lagi? Ya, terakhir. Ya, kita tidak ini ya, nanti Ustazah tambahkan apa lagi ya? Apa? Abu? Air. Tidak rasis itu tidak mendidik kan harusnya kan? Sama ya. Dapat mengeluarkan pendapat. Apa? Dapat mengeluarkan pendapat. Berarti ini ya, sudah masuk ke ini ya. Berarti boleh mengeluarkan pendapat asal pendapatnya tidak rasis, tidak mengejek atau pendapat itu menghormati atau menghargai orang lain. Ya. Oke, baik. Tambahan ya. Tertib ketika pembelajaran artinya apa? Tidak di sini di kelas artinya apa? Tertib. Kita ganti ya, tidak di sini kelas itu ganti tertib ketika pembelajaran ya. Tertib ketika. Oke, kita ganti kata pembelajarannya ketika di dalam kelas. Sepakat? Kita ganti kata tidak itu, kita gantikan tertib ya nak. Sepakat tidak? Oke, terakhir. Sembarangan. Oke, tidak membuang sampah. Kata itu kan ada kata tidak. Kita ganti kata tidaknya artinya apa? Tidak boleh. Enggak, masih ada tidaknya. Apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya di mana? Tong sampah. Menjelaskan tempat itu adalah tong sampah. Nanti pada tempatnya di mana? Lagi Ustazah. Nah, nanti Ustazah Kumas tembak kemarin banyak kali sampah-sampahnya masih tersisa ya ternyata. Ya. Oke, berarti membuang sampah pada tong sampah. Pada tong sampah. Oke, anak-anak Ustazah, ini peraturan dan kita lihat nilai keyakinannya apa. Pertama harus peduli, berarti keyakinan yang kita harus ada dalam diri kita apa? Sikap apa? Peduli. Oke, apa lagi? Yang kedua sikap. Sikap pikir harus dijalankan, tidak membuli, menghargai. Oke, sikap menghargai dan menghormati. Apalagi yang kita harus timbulkan dalam peraturan kita? Iya, sikap disiplin. Apa itu disiplin? Contohnya peraturannya piket, benar piket ya. Tuh disiplin ya. Jangan aku udah piket, aku mau piket lagi, tidak. Piket berlaku dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ingat itu. Piket berlaku dari jam 7 sampai jam 3 sore biar terciptalah sikap disiplin pada diri kita. Oke, apa lagi? Dari keyakinan kelas ini sikap apa lagi yang perlu kita tentukan? Sudah menghargai. Oke, yang keempat saya tambahkan ya, sikap mandiri. Contohnya di mana? Di peraturan kita. Iya, membuang sampah pada tong sampah ya, itu sikap mandiri. Ya, mandiri akan menimbulkan sikap bertanggung jawab. Jangan ditiru ya, ditiru sampahnya ya. Ya, paham sampai di sini? Oke, berarti nanti ini Ustazah buat, tetap dibuat ya, karena diimplementasikan. Kemudian ditandatangani oleh 26 anak di kelas 6 kali termasuk Ustazah. Tanda tangan. Oke? Dan tempat kami silahkan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ya Ustaz dan Ustazah. Selesai memulai kegiatan diseminasi itu sama seperti sosialisasi ya, cuma dipaparkan dengan beberapa riset seperti itu untuk menguatkan apa yang kita sampaikan. Itu bedanya. Baik, Ustaz dan Ustazah, saya terima kasih sebelumnya. Ini saya tidak menggurui ya, tidak, kita sama-sama belajar seperti itu ya. Gak berarti saya duduk di sini saya menyampaikan saya hebat, bukan seperti itu. Di sini kita sama-sama belajar, menimba ilmu ya, berkolaborasi dalam menerapkan bagaimana sih budaya positif sebenarnya di sekolah itu, seperti itu. Jadi nanti ketika kalau misalnya ada paparan-paparan yang membuat tersinggung atau apa, nah, seperti itu ya. Kalau saya juga ketika belajar modul ini ketampar ya, gitu ya. Seperti itu. Baik, ini saya mulai ya, Ustazah ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau pertanyaan atau apa, mohon keaktifannya ya Ustazah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dan bahagia Ustaz dan Ustazah guru hebat SDT Al-Madinah. Baik, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah atau yang kita kenal dengan disiplin positif, gitu ya. Oke, sebelum izin saya berdiri ya Ustazah ya. Ya. Baik. Sebelum kita memulai, mari kita menghadirkan seutuhnya diri kita dalam ruangan ini. Gak hanya raga, tapi juga pikiran ya. Jadi mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, berdamai sejenak semua beban untuk hadir seutuhnya dalam kegiatan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan selepas kegiatan ini kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan cara pandang atau paradigma baru dalam mendidik anak-anak kita. Baik, oke, sebelum saya akan menyampaikan apa saja konsep inti dari budaya positif, mari kita kelas balik ya, referensi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau hubungannya pendidikan kita sebagai seorang guru dalam mengajar. Ya. Oke, saya di sini ya. Oke, jadi maksud pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri murid kita. Apa kodrat itu? Kodrat yang ada, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam itu berupa kodrat yang ada dalam diri anak itu yang dipengaruhi juga dengan lingkungan. Kodrat zaman, karena setiap zaman itu berbeda ya. Zaman 90-an, 80-an, 2000-an, sekarang itu berbeda. Yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai, nah ini tujuan dari pendidikan. Apa itu? Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti itu. Jadi tujuannya dua, kita ngajar selama ini di sekolah, kita profesi sebagai guru gitu kan. Lalu kita ubah cara pandang kita. Tujuannya adalah kita membuat murid-murid kita selamat dan bahagia, menjadi seorang manusia dan seorang anggota masyarakat nantinya. Seperti itu. Jadi menuntut itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan abad 21 yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi kreatif dan inovatif. Kolaborasi berarti kerjasama, enggak dewe-dewe ya. Kalau Jawa bilang enggak sendiri-sendiri kerja itu, tapi bekerja sama. Tidak menyalahkan, tapi saling berefleksi untuk memperbaiki. Selamat dan bahagia itu well-being. Next. Oke, selanjutnya guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman apa yang diciptakan spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Seperti itu. Spiritual, alhamdulillah sekolah kita kan sekolah Islam terpadu ya.
spiritual, intelektual, kognitifnya dan sosialnya juga itu dibangun seutuhnya. Tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran, tapi di luar pembelajaran juga dipantau oleh para guru. Alhamdulillah. Oke, next. Nah, ini dia topik inti dari budaya positif. Ya. Yang pertama yang kita harus tahu ialah disiplin positif apa dan nilai-nilai kebajikannya ya. Secara universal. Kemudian belum balik lagi. Ya, teori motivasi. Yang kedua ialah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi segitiga restitusi. Jadi nanti insya Allah saya akan menyampaikannya ya. Ini banyak banget ya, banyak nggak Ustazah? Ustaz, banyak ya gitu. Tapi kalau cuma 1 jam nggak cukup gitu ya. Tapi insya Allah nanti saya akan menyampaikannya dengan secara singkat dan padat ya Ustazah ya. Kalau penasaran, ayo bagi guru yang sudah 5 tahun ke atas kerja, mari ikut guru penggerak gitu ya. Ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan seperti itu. Karena seorang guru adalah seorang pembelajar. Oke? Kita mengajar, artinya kita harus mengisi diri kita dengan wawasan dan intelektual seperti itu. Next. Oke. Silakan cari pasangan. Kiri kanan boleh ya. Kita akan bermain tentang perubahan paradigma atau cara pandang. Sudah cari pasangannya masing-masing? Yang belum silakan cari pasangan dulu ya. Sebelahnya boleh ya. Oke. Oke, ini ada instruksinya ya. Kalau Ustazah boleh mencoba ya. Karena sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus tahu dulu cara pandangnya seperti apa. Kita harus tahu dulu manusia itu seperti apa sih, kayak gitu kan. Oke, yang pertama nih ya, kegiatan kepalan tangan A dan B. Terserah Ustazah yang mana A, yang mana B boleh ya. Sobeklah secari kertas, boleh entah secari kertas atau barang penting yang ada yang diambil ya. Kemudian yang sangat berharga. Jadi barang penting itu sangat berharga. Boleh kertas, boleh apa ya. Nah kemudian sudah diambil, entah permen apa terserah boleh. Yang penting ada barang di dalamnya, gitu ya. Sebenarnya barangnya boleh tahu gitu ya, rahasia kan berharga banget kan gitu. Nah kemudian sudah letakkan, ini boleh ya, boleh A, boleh B ya, yang menggenggamnya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi barang itu digenggam. Kemudian teman Anda, boleh A atau B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dirayu, dipaksa, terserahlah. Pokoknya sampai barang tersebut bisa berada di posisi Ustazah ya. Oke, silakan dicoba ya. Gimana caranya itu barang bisa berhasil berpindah tangan ke saya. Nah, silakan coba. Oke, boleh, silakan. Terserah mau dirayu, dipaksa, diambilkan ya. Boleh dengan berbagai cara. Terserah, gak apa-apa, mau digelitik, diapain gitu ya. Sampai itu benda berpindah tangan ke tangan temannya. Oke, sudah ada yang berhasil? Sudah ada yang berhasil? Sudah ada yang berhasil? Tidak? Oke, ternyata sudah ada yang berhasil saja. Oke, baik. Stop dulu permainannya. Next. Oke, dah. Apa yang terjadi ketika Ustaz dan Ustazah melakukan kegiatan tadi? Boleh yang tadi yang berhasil, apa yang dilakukan kok bisa berhasil? Kencang. Nggak boleh. Kemudian ada mengancam. Saya rayu. Anda pinjam dulu. Oke, satu lagi ada yang berhasil kan? Nah, siapa yang mau memberikan pendapat yang belum berhasil? Siapa? Boleh? Susah berhasil? Enggak. Oke, boleh ya. Tanggapannya kenapa tidak berhasil gitu? Apa yang dilakukan gitu? Oh, dia pelit tuh.
Susah dirayu Ustazah. Oke, terima kasih. Baik, ini sebelum kita masuk ke ini ya, kita melakukan dulu dengan kontrol atau disebut dengan teori kontrol. Manusia itu kan Allah berikan akal ya, akal, hati ya kan untuk berpikir, benar nggak Ustazah? Ya benar. Nah kontrol itu tadi setelah melakukan kegiatan tadi, kontrol itu berada pada siapa? Pada orang yang mengancamkah atau pada diri sendiri yang memegang barang berharga tersebut? Ya, pada diri sendiri. Ketika mau diberikan barang berharga tersebut atau tidak, itu kontrolnya ada pada diri kita. Ya, begitu juga sama anak-anak kita, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini ada dari dokter ini ya, sudah dilakukan riset ya, dan ditulis dalam kontrol teori oleh Dr. William Glasser. Ini ada 4 riset yang dilakukan, cuma saya mengambil 2 saja di sini ya. Nah, tentang miskonsepsi makna kontrol ya. Jadi pertama, kita terkadang ilusi guru mengontrol murid ya. Saya bacakan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Benar? Ya. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh siapa? Guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Oke, nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia ya, karena ada kaitannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Benar? Kita mengontrol diri kita, pasti kita ada tujuan. Saya mau apa? Apa yang saya mau raih? Apa saya mau gapai? Seperti itu. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, itu miskonsepsi yang pertama. Miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa orang dewasa di sekolah? Guru, ya, seperti itu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab, benar? Ya, benar sekali. Untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, terutama pasti yang kegiatan-kegiatan atau yang sesuai dengan peraturan sekolah, ya kan? Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Oke, pengukuran kinerja kita lihat dari apa? Perubahan perilaku. Benar? Ya, ya kan? Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pernah merasakan Ustazah? Mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kita orang dipaksa atau apa gitu kan? Jangan dilakukan ya nak, apa gitu. Kemudian terulang kembali. Bahkan kita membuat sebuah ancaman. Hati anak-anak belum tahu kan? Bisa mungkin terbentuk yang namanya ketidaksukaan, permusuhan dan lain sebagainya. Seperti itu. Next. Oke. Nah, ini adalah perubahan paradigma ya. Stimulus respon dan teori kontrol ya. Nah, stimulus itu kayak kita membuat rangsangan, habis itu responnya apa? Kayak gitu kan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ya, nggak nampak. Oke, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita sudah buat peraturan kelas. Ikutin ya. Seperti itu kan. Tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau lingkungan dia. Mengapa kita melakukan ini? Seperti itu. Ada dasarnya. Mengapa? Oke, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar? Benar, itu saya juga kalau memandang seperti itu ya. Tetapi kenapa semua perilaku memiliki tujuan? Pasti dia berlaku buruk ada tujuannya. Kenapa? Alasannya apa? Terkadang saya ketika belajar ini ya, itu kayak aduh ya Allah, kayak salah apa, berdosa sama anak-anak murid saya gitu kan. Terkadang kita langsung menjas ya anak, kamu nih salah ini, kita terkadang lupa untuk menaikkan mengapa dia melakukan itu, seperti itu.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kalau ini ya, kalau di terkontrol ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di terkontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dirayu gagal, maka langkah berikutnya adalah ancaman. Benar saudara-saudara? Kamu kalau tidak melakukan itu, nilai kamu akan mendapatkan sekian 20. Wah, langsung kan? Iya, saya siap melakukannya. Apa yang saya siap belajar? Nah, seperti itu, ya kan? Nah, itu juga dulu pernah ya saya seperti itu ya, pemaksaan atau apa? Agar sesuai apa mencapai target KKM biasanya ya. Kemudian pemaksaan ini kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan plan-plan baru. Kerjasama dengan siswa. Sepakati apa, kenapa misalnya kalau nilai rendah apa yang perlu kamu lakukan, misalnya seperti itu kan, bagaimana caranya kita tanya ke siswa seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Menang kalah itu apa? Saya dapat, kamu nggak dapat. Nah itu ya, kamu pokoknya kalau misalnya ada anak murid yang salah atau apa, kita memberikan ini, saya benar, guru benar, kamu salah ya anak murid, seperti itu ya, menang kalah. Nah kalau model berpikir menang-menang itu adalah simbiosis mutualisme. Apa itu artinya saudara? Menguntungkan antara dua belah pihak. Guru diuntungkan, murid juga diuntungkan. Murid tidak, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak merasa seperti kayak orang yang gagal seumur hidupnya, seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke apa makna disiplin. Jadi tadi kan teori kontrolnya ya, kita berbicara tentang manusianya ya. Sekarang kita bicara tentang disiplinnya. Oke. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Ya. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Nah kalau disiplin itu kaitannya dengan apa sih Ustazah, ada yang tahu nggak? Kalau dengan kata disiplin? Waktu apalagi? Disiplin, peraturan, apalagi? Cukup. Next ya. Terima kasih ya. Oke. Jadi apa ini ya? Kita lanjutannya. Namun dalam budaya kita, budaya orang Indonesia mungkin ya, dan mungkin beberapa ini ya negara saya kurang tahu, tapi di Indonesia ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kayak manapun caranya kamu harus patuh sama peraturan. Kayak manapun caranya kamu harus patuh dengan ustazah. Benar? Kita renungi ya. Oke, kecenderungan umum adalah, jadi kecenderungannya dengan konsep ini adalah disiplin akan dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Biasanya kadang-kadang kalau kita tanya, kenapa kamu harus pakai ini? Karena anak nggak ngerti kan? Kenapa ya? Saya ikut aja karena peraturan seperti ini Zah. Nah jadi dia nggak, apa yang dia lakukan ya sekedar dengan peraturan gitu kan. Nanti kalau mungkin dia sekolah tempat lain, peraturan yang lain, mungkin peraturan yang lama itu akan tergerus seperti itu, bisa jadi. Oke, next. Oke, kaitannya dengan disiplin tadi, pasti kita membuat disiplin itu dengan peraturan ya. Pasti ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif yang kita ingin bangun pada diri anak kita, benar? Seperti itu ya. Nah, apapun peraturan itu, intinya misalnya contoh, tepat waktu datang ke sekolah, itu nilai kebajikannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau dia tidak tepat waktu nih, terlambat, dia akan mengganggu siapa? Kawan-kawannya. Berarti nilai yang dibangun itu nilai apa? Saling menghargai misalnya. Guru misalnya ya, telah gitu kan. Contoh ya, itu gimana kan? Kan gak enak seperti itu. Ini ya, saya lah contohnya seperti itu ya misalnya. Oke, jadi kita masuk lagi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Benar? Kita hidup dunia ini pasti punya visi kan? Ya. Ingin menjadi apa kalau bahasa Arabnya Ustaz Ramzan, manusia yang berakhlak mulia apa? Akhlakul karimah ya gitu kan. Ketika berhadapan dengan Allah seperti itu ya.
Nah, jadi itulah yang dibangun sama kita, gitu kan. Dan itu juga dibangun sama murid-murid kita. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, ya, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakang. Oke, next. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Kata Diana Gosen dalam ininya ya, risetnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Oke, motivasi intrinsik berarti motivasinya berasal dari mana? Dari dalam dirinya, dari kesadaran dirinya, bukan dari lingkungan. Oke. Sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa tujuan mulia tadi? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai yang positif. Next. Oke. Seperti itu. Karena ini yang kita tanamkan. Tetapi nanti benang merah itu kita lihat dari kesadaran diri ya. Gimana kontrolnya? Apakah secara paksaan atau apa? Oke, next. Oke. Nah, ini kita yang tadi saya tanya motivasi intrinsik atau internal ya. Nah, ini ada kaitannya. Dalam teori kontrol tadi kita kaitkan dengan ini, dengan motivasi. Nah, ada tiga berdasarkan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan pasti kayak ini, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya ya? Waduh, nanti saya kena poin, nanti saya kena, misalnya kalau guru ya kena SP gitu kan. Kalau murid, nanti saya disuruh istighfar 50 kali, saya disuruh sekojam 30 kali, atau saya nanti suruh seperti itu, menulis misalnya ya. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Kenapa? Dia melakukan sesuatu karena dia takut hukuman, makanya merasa apa dirinya. Kalau kita rasa nyaman nggak kalau seperti itu, kalau cara pandang seperti itu? Tidak. Oke. Motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya katanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya nulis, pasti saya dapat permen. Saya akan nulis dengan baik. Gitu. Kalau saya disiplin, nanti saya tunjangan gajinya dapat 200.000. Wah, rajin terus nih, gitu kan? Nah, jadi itu motivasi eksternal, ya. Karena mikir, kalau saya melakukan ini, saya dapat apa ya? Untungnya apa bagi saya ya? Seperti itu. Itu eksternal, hubungan ya. Ini yang paling penting, yang harus kita tanam pada diri kita dan pada murid-murid kita. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk diri kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya nih peraturan, kalau anak-anak ya, piket kelas. Kalau saya piket kelas, ya, saya akan menjadi seperti apa ya ketika saya melakukan piket kelas ini? Oh, saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya menjadi orang yang pembersih. Kadang-kadang ada pikiran piket kelas, gitu kan? Kalau nggak piket nanti kena ini, gitu kan? Bagian piket nanti dapat permen, misalnya ada kayak gitu kan? Oke, lanjut ya. Nah, jadi bagaimana nilai-nilai tadi, peraturan tadi untuk menghargai diri sendiri, gitu. Lanjut. Oke, kata Ki Haji Dewantara ya dalam bukunya Merdeka sesuai dengan IKM. Merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan, tapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana saya memerintah diri saya? Seperti itu kan? Seperti itu ya. Jadi itu yang dikatakan merdeka. Next. Oke, sekarang kita analisis kasus ya. Boleh nggak selesai ya? Ya biar lebih mengenal lagi ya. Oke, ini ada kasus Ibu Anas ya, dengan anaknya yang bernama Iva. Ibu Anas ini adalah wali kelas dari Iva ini. Tapi pada saat itu ada guru studi namanya Pak Seno ya, yang sedang belajar pelajaran matematika. Oke, saya bacakan kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Jadi kayak gini ya, berdiri sambil menunjuk hidung kayak gitu ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini ada pertanyaan pemantiknya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Ya, oke. Mengapa nggak setuju? Boleh satu orang? Bisa. Siapa yang mau menanggapi? Mengapa tidak setuju dengan Pak Seno? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Diam. Waduh, ini kayak anak Madinah ya kalau ditanya ya. Nah, ada yang mau ditanya? Ada bisa jawab? Diam gitu ya. Ya, ada yang mau beri tanggapan? Silakan. Mengapa tidak setuju dengan perbuatan Pak Seno terhadap Iva? Ya, boleh tadi ya. Yang harus dilakukan Pak Seno nih menurut pendapat saya, yaitu lebih memberikan pendekatan, mungkin dengan cara mengajarkan lebih intens, bukan mempermalukan siswanya di depan. Terima kasih. Ada lagi? Satu Sumi, tadi ada ini ya? Boleh. Silakan. Baik, kalau untuk dari pendapat saya, kenapa saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Pertama, sebagai seorang guru, kita tidak boleh semerta-merta mempermalukan seseorang di depan halayak ramai. Apalagi si Iva, dia kasusnya kurang memahami pelajaran matematika, sehingga ketika ditanya dia menjadi gugup. Jadi kita tidak tahu tindakan apa yang terjadi kalau seseorang itu sedang gugup. Nah, jadi sebagai guru juga harus mengayominya. Seperti kata Ustazah Melita tadi, ada pendekatan, mungkin belajarnya dipisah sama temannya agar menguasai pelajaran matematika dan tidak semata-mata dikasih langsung hukuman yang mempermalukan anak tersebut. Terima kasih. Oke, yang dari Ustadznya ada? Siapa? Pak Mas? Saya lagi bilang. Oh, gitu. Ada? Bapak-bapak? Gak ada? Pas? Oke, baik. Terima kasih Ustazah Melita. Oh, Ustazahnya. Iya. Ini kita kembali ke awal, tidak memperlahat dan bahagia. Tidak membuat selamat dan bahagia. Baik, mungkin dia bisa membenci selamanya yang namanya matematika. Karena kalau ingat matematika dia akan ingat peristiwa tersebut. Jadi nggak bahagia dan nggak selamat jiwanya. Oke, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya benar, Bu. Hukuman. Next. Nah, tadi adalah untuk kita beralih ke berikutnya ya, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi kita sudah bicara tentang teori kontrol, kita bicara tentang teori motivasi ya, itu berkaitan dengan manusianya. Sekarang kita bicara tentang aturan atau keyakinan yang akan kita laksanakan di kelas, seperti itu. Sebagaimana? Oke, next. Oke, ini ada bagian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ini ada beberapa, banyak banget ya Ustazah. Jadi mungkin bisa dibaca ya, seperti itu ya. Jadi secara spesifik konsep atau apanya, pengertiannya itu hukuman kan biasanya bersifat lebih kayak menyakiti seperti itu ya. Jadi ini bisa dilihat di sini. Ini restitusi nanti kita akan bicara khusus ya. Jadi hukuman dan konsekuensi dulu yang kita lihat. Silakan dibaca masing-masing. Yang nampak nggak di belakang? Yang nampak? Oke, saya bacakan ya. Kalau untuk sebenarnya gini, ini hukuman dan konsekuensi itu masuk ke dalam disiplin, benar? Ya.
Kalau dalam konteksnya kan masuk dalam kedisiplinan kan. Kalau anak melanggar pasti ada hukuman, biasanya kayak gitu ya, melanggar peraturan pasti ada hukumannya. Cuma ini adalah disiplin yang belum ditambah dengan kata positif, hukuman ini dampak atau akibatnya. Nah, 2 hal ini, konsekuensi dan restitusi, itu adalah disiplin dalam bentuk positif. Ya, kita anukan. Kalau di sini ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar kalau hukuman itu menyakitkan jiwa, mungkin trauma ya. Bisa jadi trauma kepanjangan nggak sih? Bisa jadi ya. Nah, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nanti kita anukan lah ya. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Ini korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Berarti tersangkanya itu akan tersakiti, korbannya adil, oh bahagia dia dihukum, seperti itu kan? Kalau misalnya kasusnya kelayanan atau apa kan? Seperti itu ya. Nah kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Oke lanjut. Ini banyak banget pokoknya. Next. Oke, kalau ini ya, biasanya hukuman itu bersifat negatif ya. Kalau konsekuensi bersifat netral, kalau restitusi itu positif ya. Jadi kalau ini saya bacakan beberapa aja. Oke, kalau di sini ya, ya. Kalau hukuman mendorong seseorang yang menyalahkan diri, jadi dia tuh kayak kalau saya berbuat salah ya saya salah kayak gitu kan. Jadi dia menyalahkan diri dia. Tapi kalau konsekuensi itu kepatuhan ya. Nanti kita anukan ya, biar lebih paham ya. Oke, kalau restitusi mendorong disiplin positif. Kalau hukuman konsep diri menjadi buruk. Mungkin dia jadi orang yang apatis, nggak peduli. Udah, biarin aja lah. Udah masa baru aja lah. Nah, kita mau anak-anak kita seperti itu? Ya. Nah, kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Kalau restitusi konsep dirinya kuat. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Berarti dia belajar berbohong. Nanti kalau saya jujur, pasti saya dihukum nih. Udahlah, ya. Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat atau peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Next. Ya, nanti insya Allah saya bagikan ya slide-nya di grup ya, biar bisa dipelajari sendiri. Oke, next. Oke, di sini konsekuensi itu biasanya kayak memberikan sesuatu yang sifatnya itu bukan memalukan, gitu ya. Kalau dalam konteks saya ya, saya ini kan ya, saya artikan ya. Itu. Nah sekarang kita main dulu sebentar. Nanti ustazah yang mana hukuman mana konsekuensi ya. Oke, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi atau hukuman? Oke, kemudian ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dari sini nanti kita akan akan mencari benang merahnya. Hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa ya? Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi. Oke, next ustazah. Masih ada lagi ya.
Berjemur, ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Oh ini sudah ya. Nih, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. Membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Oke, ada kaitannya nggak? Kalau hukuman, dia itu nyambung nggak dengan kesalahan? Dia kesalahan ini, hukuman ini nyambung nggak? Kalau konsekuensi? Nyambung. Nah, jadi anak itu makanya kadang-kadang kalau tadi kita tabel bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu kan hukuman lebih ke arah negatif ya, karena tidak ada kenyambungan antara kesalahan dengan yang harus atau sanksi yang diberikan. Nah, kalau konsekuensi, dia ada kesambungannya. Kamu terlambat berarti kamu habis ya waktunya 10 menit diambil ya untuk ini. Jadi ada nyambung benang merahnya seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa hal ya, bahwa penghargaan itu akan berdampak juga sebagai sebuah hukuman. Kok bisa gitu ya? Oke, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi penghargaan yang membuat ketergantungan murid itu adalah sebuah hukuman bagi murid tersebut, gitu ya. Jadi ini berdasarkan Al-Fiqhon ya, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau jangka panjangnya itu anak akan melakukan sesuatu jika dapat imbalan, misalnya. Terus kalau tidak dapat imbalan, nggak dapat bintang, dia akan apa yang terjadi? Kecewa. Seperti itu ya. Kemudian penghargaan menghukum. Biasanya kalau kita memberikan penghargaan itu pada semua anak atau hanya pada segelintir anak? Segelintir anak. Berarti sebagian yang tidak dapat apa yang terjadi? Kecewa lagi. Itu saya dulu kayak gitu juga loh. Jadi kalau belajar ini tuh seperti ya Allah, saya bertobat nasuha gitu ya. Harus benar belajar belajar berubah gitu ya. Untuk walaupun namanya berubah itu kan nggak sekelip apa ya, saja ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya nggak tepat sasaran ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan itu seperti dia akan membandingkan guru. Guru ini enak loh, ustazah aja enak. Setiap belajar ustazah aja dapat hadiah terus. Ih, enak banget lah ustazah ini. Masa sikit-sikit ngomong-ngomongnya nggak ada hadiahnya, nggak ada ininya. Jadi itu yang akan merusak hubungan. Kita tidak, awalnya kita inginnya sesuatu yang positif ya, biar anak tertarik, semangat segala macam. Tetapi ternyata sebuah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Hubungan siapa? Mungkin dengan guru-guru yang lain. Apa? Anak kita tuh pintar ustazah. Mereka bisa membandingkan, ustaz ini enak, ustaz ini gak enak, nanti jadi cerita. Dan itu akan kebawa sampai masa tua, ya kan? Seperti itu juga kan kita terjadi sama diri kita kan? Sama guru ini enak, sama guru ini tidak enak, seperti itu. Oke, next. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, ya. Dia akan melakukan sesuatu, dia akan kreatif jika dapat hadiah. Ya, kalau nggak ada hadiah, ustazah lupa nih, ustazah lupa ini adalah aja lah yang penting kumpul. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bisa mematikan kreativitas anak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Karena pengaruh dari eksternal atau lingkungannya, bukan dari dalam dirinya. Saya melakukan ini, saya belajar bahasa Indonesia, saya belajar IPS, saya belajar PKN karena untuk nambah wawasan saya. Bukan saya belajar IPS, nanti kalau belajar IPS saya dapat hadiah loh, gitu kan? Saya bisa jawab, saya dapat hadiah loh. Saya kalau diskusi kelompok yang mana saya dapat hadiah loh. Nah, seperti itu. Jadi itu mengurangi motivasi intrinsiknya dari dalam, seperti itu. Yes, next. Oke, jadi gimana untuk mengurangi atau enggak agar penghargaan itu enggak sebagai sebuah hukuman, kita memberikan apresiasi. Nah, di sini ada beberapa bentuk apresiasi yang sana saja.
dalam memberikan apresiasi perlu diingat dan beberapa hari pertama beri pengakuan secara khusus ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Next. Dan ini contohnya. Jadi misalnya ada anak gitu kan, biasanya kita kan suka memperhatikan anak-anak kita ya. Kemudian saya lihat, mari saya perhatikan ini ya, nilai kebajikannya, rasa empatinya sangat besar. Jadi apa? Situasi yang bisa kita berikan apresiasi, yaitu adalah pada saat dia menolong, mungkin kita mendekati dia secara khusus tanpa ada orang lain. Nah, kamu hebat ya, ini ya, ini kan. Tapi tidak hanya pada anak tersebut aja, dan itu berlaku pada semua anak ketika melakukan hal ini, menolong murid seperti itu. Kemudian saya menghargai kepedulian dan kebajikannya. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah itu juga diberikan apresiasi boleh gitu ya. Kita katakan apresiasi tidak hanya sebuah barang atau apa seperti itu. Next. Oke, kita masuk ke restitusi ya. Nah, tadi kita sudah lihat bagian restitusi. Nah, ini adalah pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi yang mencari solusi bukan kita, tapi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan kita berikan. Seperti itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi kerja muda. Saya kalau masalah ini, saya solusinya ini, berarti saya menjadi orang seperti itu saja. Nah, seperti itu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Oke, sebenarnya ciri restitusi ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan, menawarkan ya. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasannya apa? Kalau dia berbuat kesalahan, alasannya apa melakukan itu? Nah, itu yang kita harus cari ya pada diri anak tersebut. Kemudian kita tanyakan dan kita arahkan ya untuk mencari solusi terhadap kesalahan yang dia buat. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karena yang ditanamkan adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next. Oke, nanti untuk restitusi itu akan sambung dengan kegiatan segitiga restitusi ya. Nanti di akhir ada video singkat contoh dari restitusi. Oke, keyakinan kelas. Ustazah pasti sudah pernah buat ya, terutama wali kelas ya. Benar? Oke, saya bertanya sebelum masuk ya. Keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan? Ya, Ustazah? Sama. Oke, ada yang lain? Keyakinan kelas itu sama tidak dengan peraturan? Tidak, beda. Oke, next ya. Ini saya dapat di materinya ya. Oke, silakan. Kita ini kan dulu kita ilustrasikan dulu ya terhadap sebuah agar bisa masuk ke dalam keyakinan kelas ya, terhadap keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu ya? Sekarang kan digaung-gaungkan di kayak itu keyakinan kelas ya kan? Keyakinan kelas kan? Apa sih bedanya dengan peraturan seperti itu ya? Oke. Ini ada dua pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa? Karena takut kena denda. Karena yang kedua, mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai motor? Apa saja? Untuk keselamatan diri sendiri. Untuk keselamatan. Ada lagi ustaznya? Dari polisi. Apa ustazah? Apa? Silakan. Silakan. Mengapa? Biar tidak kena tilang. Oke. Biar tidak kena tilang. Oke. Nah, tadi ada dua tanggapan ya. Agar tidak kena tilang. Tilang itu sebuah peraturan atau keyakinan? Peraturan.
Keselamatan itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Oke ya. Ini next aja aja. Oke. Nah, jadi keyakinan keras ini ya kaitannya dengan yang tadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gitu. Saya kalau nggak pakai helm, nanti saya bisa celaka atau apa gitu kan. Nah, itu kita tanamkan. Walaupun di ujung-ujungnya takut tilang polisi ya, seperti itu. Kalau lagi pepet ya, nggak pakai helm atau apa gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita tanamkan ini. Jadi di dalam peraturan itu harus berisi sebuah keyakinan kelas. Makanya nama keyakinan kelas itu nggak perlu banyak. Peraturan boleh banyak, tapi nama keyakinan tidak perlu banyak, ya. Oke, next. Oke, ini cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya, yang bisa kita terapkan ya, insya Allah. Yang pertama, keyakinan kelasnya bersifat lebih abstrak ya, karena dia berupa nilai-nilai kebajikan. Nanti ada contohnya Ustazah ya. Daripada peraturan. Kalau peraturan itu konkret, datang tepat waktu. Keyakinannya apa? Jangan terlambat. Agar apa? Oke, saling menghargai atau apa? Disiplin, apalagi dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi kalau keyakinan lebih abstrak, peraturan harus konkret, jelas gitu ya. Kalau nggak jelas bingung nanti anak. Ini maksud Ustazah ini buat peraturan apa ya? Kayak gitu kan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya, yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, tidak menggunakan kata tidak, jangan, seperti itu ya. Hindari. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tadi ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kenapa? Karena keyakinan keras akan, kalau misalnya ada kasus, akan dibawa ke dalam konsep restitusi. Dibalikan lagi keyakinannya, seperti itu. Oke. Kemudian keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dari lingkungan tersebut, ya. Jangan membubung tinggi, sesuaikan dengan umur anak. Anak SD seperti apa? Anak SD ini dibagi dua, kelas rendah dan kelas atas. Itu beda, gitu kan? SMP mungkin beda lagi, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas bukan berasal dari guru saja, intinya. Jadi diskusi kelas. Anak berikan pendapat. Kamu mau seperti apa? Oh, saya mau kelasnya itu saling menghargai Ustazah, nggak mau ngejek-ngejek lagi Ustazah. Oke, berarti saling menghargai dan menghormati misalnya kan. Apalagi kami mau kelasnya itu bersih Ustazah, nggak bau, nggak kotor ini. Oh, berarti apa? Mandiri. Nanti dibuat lah. Oke. Kalau misalnya yang diajarkan di ini ya, kami di Lokakali itu dari peraturan pertama baru dulu peraturannya. Kita sudah ada peraturan, itu dicari nilai-nilai keyakinannya. Nah, dari peraturan itu kan pasti dapat beberapa nilai keyakinan kan. Nah, itu disandingkan kan. Jadi anak paham, gitu ya. Saya kalau ada peraturan, disandingkan ini keyakinan kelasnya, ini peraturannya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Apalagi anak SD. Anak SD itu tidak bisa berpikir secara kalau bahasa Indonesia tuh intrinsik intrinsik ya, secara dalam, secara apa ya, dia tuh harus yang kata kalimatnya tuh nggak ngambang seperti itu ya. Ya, yang konkret. Jadi memang harus ditulis ini keyakinan kelasnya, ini peraturannya, seperti itu. Kemudian next. Nah, ini contohnya ya keyakinan kelas untuk keyakinan kelas 1. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kalau peraturannya kita buat apa? Pertama, memperhatikan guru ketika guru sedang berbicara, ya kan? Apa keyakinannya? Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang-senang. Artinya apa? Peraturannya apa? Bermain ya, ya bermain. Jadi kalau istirahat anak-anak gak usah dalam kelas terus, gitu kan? Main keluar atau apa? Kalau misalnya ada anak yang termenung, maka apa kan ada ya kadang-kadang di dalam kelas diam aja, ya itu perlu disedikit gitu kan. Balik lagi keyakinan kelas dia, gitu ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Oke, next. Contohnya selanjutnya ini keyakinan kelas 5.
selalu bersikap positif. Oke, kalau ini keyakinannya ya. Kalau peraturan bersikap positif apa? Apa? Positif. Pakai bahasa ini ya, peraturannya harus pakai bahasa ini, tidak menghina, tidak mengejek seperti itu ya. Oke, senantiasa menjadi diri yang terbaik ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu ya. Ini keyakinannya. Oke, next. Nah, ini yang paling penting. Jadi untuk menerapkan budaya positif atau disiplin positif, hal yang paling kita lakukan adalah kita membuat peraturan kelas dulu, ya. Kemudian kita cari keyakinan kelas, ya. Dari peraturan kelas itu kan banyak, misalnya ada 10 peraturan nih. Apa keyakinan kelasnya? Kemudian barulah kelas tersebut menjadi kelas yang lingkungannya positif, mungkin terhindar dari bullying, terhindar dari merusak barang teman, terhindar dari apa lagi? Ya apa namanya, jahil gitu ya. Atau kalau guru lagi apa namanya itu mengajar tidak mau bersendiri, tidak mau sama teman seperti itu ya. Kalau bersendiri bahaya. Nah kemudian apa? Kelas-kelas yang sudah positif ini akan terbentuklah namanya budaya positif seperti itu ya. Next. Oke, ini agak blur ya. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri? Yang mana? Ya? Kanan atau kiri? Agak blur ya Ustazah? Ustaz, kenapa enggak? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri keyakinan kelas? Kalau dari kaki kanan, dari mana nih? Oh iya, kalau ini kanan atau kiri? Oh, kanan ya, oke. Kenapa kanan? Ada yang mau memberikan pendapat? Ustadznya lah. Ya Ustadz, mau dengar sama Ustadz dong, masa Ustadz kayak terus yang lain ya. Kenapa yang kanan? Oh iya, kanan, boleh. Mengapa ya Ustadz? Mengapa ya? Aduh ya Allah. Karena kalau keyakinan kelas itu kita mengambil kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya sudah dapat kesepakatan itulah yang kita yang laksanakan. Seperti itu aja. Oke, terima kasih sekali. Baik, ya ada lagi yang Ustazah? Ustazahnya ada nggak? Ada pas? Oke. Kenapa yang kanan? Benar ya, kalau namanya keyakinan itu kan dibuat bersama ya. Kalau peraturan, ini peraturan ya. Nah, peraturan dilihat dari sini, ada nggak nilai-nilai kebajikannya? Ya, ini lebih konkret kan? Kalau yang sebelah kanan ini lebih abstrak ya, dan ada nilai-nilai kebajikannya seperti itu ya. Next. Apa nih? Kebutuhan dasar manusia. Next. Oke. Semua, mau anak-anak, orang dewasa, ini adalah kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, benar? Kalau misalnya kurang kasih sayang, kita akan mencari perhatian. Benar? Ada nggak murid kita seperti itu? Bisa jadi dia mencari perhatian guru dengan perbuatannya. Apakah itu perbuatan negatif, ya ganggu teman apa-apa, atau yang positif ya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Ingin merasa menjadi pemimpin. Aku bisa kok, gitu ya. Benar? Oke, masuk kesenangan ya, dan kebebasan. Nah, seperti itu ya. Itu 4 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini 5 posisi kontrol. Selanjutnya. Oke, ini banyak sekali ya. Nah, jadi 5 posisi kontrol ini itu ada 5 bagian ya. Yang pertama adalah identitas gagal itu adalah sebagai seorang penghukum dan membuat rasa bersalah. Nanti kita nonton videonya sedikit ya, Zah. Kalau misalnya saya bacakan ini kan lambat ya nanti. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrolnya dari luar ya, yaitu posisi kita sebagai teman dan posisi kita sebagai pemantau ya. Selanjutnya adalah identitas berhasil kita sebagai manajer. Jadi tingkat tertinggi itu adalah sebagai manajer ya. Nah biasanya
posisi kita berada di mana, Zah? Ya, mungkin di antara ini, dan ini. Belum sampai ke tahap ini. Termasuklah saya seperti itu kan. Tapi kita bisa nggak? Bisa kalau mau belajar ya. Ini boleh izin nonton video sebentar ya? Bayar ya. Nama pun sudah tak apa-apa. Kita masih video. Kasih jilbab. Iya, maaf ya, Ibu. Iklan. Lama-lama. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan bahkan menyimpan dendam. Kamu yakin perasaan? Boleh tetap. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
bisa jatuh. Maaf sekali. Ibu ambil cuti aja lah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lagi berdua juga nih Pak jadi. Ah. Kirain tobat punya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ibu nih udah diganti baju. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Oke, baik, Ustazah Ustazah, kita balik lagi ya ke slide-nya ya. Nah, itu sedikit ya video mengenai contoh dari posisi kontrol guru gitu kan. Nah, kita renungi mana kan kita posisi sekarang seperti itu ya. Untuk menggapai memang posisi manajer itu memang susah dan sulit ya. Tapi tidak ada kata nama sulit kalau tidak mau mencoba seperti itu ya. Ya kita biasanya kan ada di bagian pembuku mungkin, atau pemberi masalah, atau di pemantau, atau teman mungkin ya, seperti itu. Nah, kita sendirilah yang bisa menilai diri kita itu berada di posisi kontrol yang mana. Baik, next. Oke, next. Oke, kita lanjut di bagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kaitannya dengan posisi kontrol manager ya. Next. Nah, tadi Ustazah dan Ustazah sudah menonton ya bagaimana ibu itu melaksanakan restitusi kepada si Naren ya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama yang beliau lakukan adalah menstabilkan identitas, seperti itu ya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan salah satunya pernah melakukan ini. Nanti ada videonya ya, video khusus untuk ini. Kemudian dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, 3 hal ini bisa tidak berurutan. Kita bisa memvalidasi kebutuhan dulu, atau bisa pokoknya tidak berurutan ya saya, atau menanyakan keyakinannya dulu seperti itu. Tetapi tidak boleh hilang 3 ini untuk menetapkan agar terjadi restitusi yang baik, tidak boleh hilang seperti itu. Nah, yang tadi validasi kebutuhan kita seperti apa kalimatnya? Kamu tentu punya alasan memvalidasi ya. Benar nggak ya dimelakukan seperti itu? Apa sih alasannya? Nah, kita tanyakan kembali gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau kita tidak punya keyakinan di kelas, kita tidak bisa melakukan di
ini. Kenapa? Karena nanti ada yang bingung, keyakinan apa lah, gitu kan? Kenapa? Karena kita tidak memberitahu, tidak mensosialisasikan ke anak dan tidak membahasnya seperti itu. Nah, ketika anak-anak bermasalah atau melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan ini jika keyakinan keras itu sudah terbentuk, ya, berupa nilai-nilai kebajikan seperti itu. Next, oke, yang pertama ya tadi menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, orang yang melakukan kesalahan karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Coba tadi kita lihat di posisi manajer, ada hukuman nggak? Ada hukuman nggak di posisi manajer tadi yang ditonton? Tidak ada ya. Ada konsekuensi? Ada ya. Apa? Menghidupkan alarm? Ya seperti itu ya. Lanjut lagi, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan sebenarnya, gitu ya. Tapi setiap anak-anak melakukan melanggar peraturan pasti ada alasannya. Oke, next. Meyakinkan si anak dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau di meyakinkan identitas ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu ya. Saya juga pernah melakukan salah seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tuh tidak menjudge atau menghakimi anak seperti itu. Kok ini agak seperti itu, ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Next, ini ya kalimat yang tadi yang biasa digunakan di meyakinkan identitas ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena kita ingat, anak melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Tuh. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pasti dia akan mencari-cari ya. Misalnya kurang kasih sayang, mencari perhatian, dengan teman melakukan keusilan dengan temannya, atau ingin menjadi kebutuhan penguasaan tadi ya. Ternyata dia pengen jadi pemimpin, cuma gue nggak tahu atau enggak, karena dia diem aja seperti itu ya. Jadi dia memulai seperti itu. Nah, kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi ya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Nah, dalam validasi kebutuhan ini guru akan berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu dan seterusnya. Ya, Ustazah. Next. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, makanya kenapa di dalam kelas itu awal-awal pertemuan atau awal-awal pembelajaran awal tahun ya, itu yang pertama kali dibuat adalah keyakinan kelas, dan ini harus punya waktu khusus, ya. Tidak hanya sekedar buat nempel-nempel, itu tidak akan kena ke anak, karena oh yaudah nempel aja. Tapi kita memahamkan anak, ini loh nak peraturan yang kita buat, yang kita sepakati, dan ini keyakinannya. Nah nanti baru dilanjutkan kalau misalnya ada kesalahan atau pelanggaran, ingat kembali keyakinan kelas ini. Jadi kita gampang nanti untuk melakukan restitusi ini. Seperti itu. Ya Ustazah, calon-calon kelas nanti ya diorganisasikan untuk next berikutnya gitu. Ya Ustazah bisa. Oke. Jadi ini gurunya akan berkata seperti ini ya. Apa nilai kita percaya di kelas gitu. Saya pernah melakukan tugas ya untuk restitusi ini sama Ideal ya. Kasusnya itu adalah bullying verbal. Jadi ketika saya tanya ke anak tersebut gitu ya, kenapa kamu mengejek melakukan hal itu, berkata kasar, berkata kotor, karena ini Zah katanya kan. Kemudian ditanya lagi, keyakinan apa yang dia bingung gitu kan, keyakinan apa ya Zah gitu kan. Nah jadi saya berikan lagi, nah peraturan apa yang kamu langgar? Oh iya ini Zah, peraturan itu gak boleh mengejek Zah di kelas. Oke, tidak mengejek itu kaitannya dengan apa nah? Menghormati Zah. Nah itu nilai keyakinan kita. Nah itu ada kelas 6 loh Zah. Ustaz, Ustazah gitu ya.
Karena apa? Karena mungkin dari awal saya tidak melakukan pemantapan di nilai-nilai keyakinan kelas tersebut. Jadi ketika saya melakukan restitusi, bingung dianya gitu kan. Nah, kalau ada pertanyaan, tapi Zah nanti dia melakukan lagi loh Zah kayak beli kabel misalnya ya. Nah, kita masuklah sebagai seorang pemantau ya kan. Karena kan kita guru nggak hanya sebagai manajer saja, tapi juga sebagai pemantau yang memantau perilaku apa pada anak-anak kita yang terjadi di kelas. Oke, next. Oke, kemudian dikasih intervensi 30 detik gitu kan. Ditanyakan lagi, dikuatkan lagi gitu ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kamu yakin ingin berbuat lebih baik? Yakin so, misalnya kayak gitu kan. Jadi itu yang kita dorong. Kalau kamu yakin, Ustazah percaya sama kamu. Ya, jangan mengulangi lagi ya nak, seperti itu ya. Inilah solusi yang kamu berikan kepada permasalahan kita. Kamu yakin? Yakin Zah. Kamu bisa melakukannya? Bisa Zah. Ustazah minta pembuktiannya. Misalnya kayak gitu. Jadi anak tuh merasa, wah saya itu diterima ya. Walaupun saya melakukan kesalahan kayak gitu kan. Selama ya, ketika sudah tahu nih saya kayak, wah ternyata begini ya menghadapi anak yang melakukan kesalahan gitu kan. Kemudian dan seterusnya ya saya panjang sekali. Next. Oke, satu video lagi ya saya tentang segitiga restitusi biar lebih mengenal lagi ya. Karena kalau nggak ada videonya mungkin ini bukan lagi kan? Bukan lagi. Tidak boleh. Ah sampai itu. Salam dan bahagia dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang cara. Siang Pak. Sudah tentu Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ini menstabilkan identitas ya Ustazah ya. Bisa dilihat ya. Kesel banget. Menstabilkan Oh identitas. gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya Dan ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah.
Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Ketiga, menanyakan keyakinan ya, Ustaz Ustazah. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Ustaz Ustazah ya, ini video sebagai penutup materi ya. Nah, ini tapi kasusnya sama anak SMP SMA. Gimana yang SD? Kita siasati dengan kalimat yang kita gunakan. Karena setiap umur kelas bawah, kelas rendah sama kelas atas itu kan beda ya. Bagaimana kita bisa mengolah kalimat ketika menghadapi anak yang bermasalah. Dan satu lagi, kita kontrol diri kita. Ketika kita wali kelas nih, anak kita bermasalah, apa yang terjadi sama kita? Panas membara, benar? Benar tidak? Ya itu yang terjadi. Dan itu saya alami gitu kan. Jadi rasanya kayak ini anak astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, kita kontrol diri kita, damaikan hati kita dulu agar apapun yang terkeluar dari mulut kita ketika kita melakukan restitusi tadi itu menjadi kalimat-kalimat yang baik seperti itu ya, Ustazah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai kegiatan diseminasi penerapan budaya positif sekolah? Atau saya kembalikan ke MC? Silakan. Ada yang mau ditanyakan ke Ustazah? Pas, sudah mantap penyampaiannya. Oke, baik. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan Ustazah atas waktunya. Saya tutup dengan afan minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.